Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat membuat video dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Saya Jidan Gigi Riyadi NIM 2019-20177, mahasiswa hukum semester 5 kelas C. Saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sistem peradilan anak akan diterapkan dalam perkara ini, serta apa yang akan saya lakukan jika saya diminta menjadi kuasa hukum tersebut dan menjelaskan langkah hukum yang saya lakukan guna memberikan pendampingan hukum terbaik. Pertama-tama, saya akan menjelaskan kasus tersebut terlebih dahulu. Awal mula duduk perkara. Andi, laki-laki 13 tahun, kelas 1 SMP swasta di Kudus, dilaporkan oleh orang tua Bunga, anak perempuan usia 8 tahun, yang masih sekolah di sekolah dasar dengan tindak pidana cabul menyetubuhi anak di bawah umur yang diatur dalam pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak. Pengakuan korban, Andi telah menyetubuhi sebanyak 8 kali, 3 kali di rumah korban, 2 kali di rumah pelaku, 3 kali di kebun saat bermain petak umpet. Untuk memperkuat laporan orang tua korban membawa anaknya untuk visum. Hasil dari visum diketahui terdapat luka lecet memar pada bibir kemaluan arah jam 1 dan 7. Atas laporan orang tua, polisi menyidik Andi sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana anak di bawah umur diatur dalam pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak. Kasus sudah dinyatakan P21 yang dilimpahkan ke kejaksaan, selanjutnya ke pengadilan untuk menjalani proses hukum. Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa. Penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam. Malah yang lebih fatal bila mana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak, khususnya anak yang berkonflik hukum, mendapatkan perlakuan istimewa, dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu. Hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak korban, penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan. Selanjutnya terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum atau ABH pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana di luar proses peradilan pidana dan terhadap proses tersebut dengan syarat-syarat sebagai berikut. 1. Diancam pidana penjara di bawah 7 tahun. 2. Bukan pengulangan tindak pidana. Selanjutnya, selain ketentuan tersebut, berlaku pula terhadap anak yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah 7 tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana 7 tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi atau gabungan pasal 7 Perma nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Diversi bertujuan: 1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak. 2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan. 3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan. 4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi. 5. Menanamkan rasa tanggung jawab pada anak. Dalam proses diversi itu terdiri tentunya ada pihak yang dilibatkan, yakni anak, orang tua, korban, dan orang tua atau wali, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan atau restoratif justice yang mengandung arti bahwa penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, dan pihak-pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Dari hasil kesepakatan diversi, perdamaian dapat berupa dengan
atau ganti rugi, penyerahan kembali kepada orang tua atau wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan lembaga pendidikan atau LPKS, pelayanan masyarakat. Dalam hal kesepakatan tercapai, maka setiap pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan diversi untuk diterbitkan penghentian penyidikan, penghentian penentuan, penghentian pemeriksaan perkara, dan bila mana tercapai maka proses pemeriksaan dilanjutkan. Selanjutnya, dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam waktu yang ditentukan, maka pembimbing kemasyarakatan segera melaporkan kepada pejabat untuk menindaklanjuti proses pemeriksaan. Kesimpulan, sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah upaya yang lebih baik. Undang-undang yang baru ini lebih memperhatikan kepentingan dan hak-hak anak. Dalam undang-undang ini, anak yang melakukan tindak pidana disebut anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 tahun tapi belum mencapai 18 tahun. Upaya penjara bukan lagi jalan utama untuk menjerakan anak, melainkan dibina. Undang-undang ini juga menerapkan upaya diversi dan keadilan restoratif. Diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak di proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Jadi pidana penjara adalah jalan terakhir setelah adanya upaya diversi. Keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Sekian penjelasan analisis yang telah saya sampaikan. Apabila ada tutur salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.